Ibu Bapak yang kami kasihi yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segenap keluarga GKB Sidorame, bahkan seluruh orang percaya di mana saja berada. Kami pendeta GKB Sidorame bersama dengan majelis bertugas menyampaikan selamat beribadah kepada Ibu Bapak yang terpaksa seperti biasanya. Dalam minggu ini kita masih harus beribadah di rumah karena seluruh dunia, bahkan juga Indonesia, kota kita, Kota Medan, sedang giat-giatnya memutuskan mata rantai perkembangan daripada COVID-19 yang sedang berada membawa ketakutan di tengah-tengah kita. Karena itu kita jangan kehilangan sukacita. Sekali lagi, selamat beribadah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Marilah kita mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 18 ayat 1, ditambah pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 2, Ukap Bahal Naumuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halif langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu, bersatu dalam iman untuk berdoa kepada-Mu. Engkau telah menjanjikan dalam firman-Mu, jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, penuhilah janji-Mu itu, dengarlah permohonan kami ini, berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami, berikanlah kepada kami di dunia ini pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan tentang hidup yang kekal di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 169 ayat 1, Hosi Pangolual. Marilah kita mendengar sebagai pendahuluan khotbah yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1, Kudengar berkat-Mu turun. Yeah.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Ya Tuhan bimbing aku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk baru kita yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat 4. Ikut Dikau saja Tuhan.
Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengerahkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat. Yang pertama, acara ibadah minggu hari ini. Karena kita masih menyelenggarakan ibadah minggu di rumah masing-masing, maka tata ibadah kita pun dalam bentuk tertulis masih dibagikan oleh Sintua sektor ke rumah masing-masing. Namun kita juga akan buat di WhatsApp atau di Facebook, di YouTube, atas nama GKP Sidorame. Kiranya jemaat masih tetap merasakan keindahan bersama Tuhan lewat ibadah kita ini. 2. Acara ibadah sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu GKP Sidorame telah membuat ibadah online untuk anak-anak kita yang tergabung dalam sekolah minggu. Bagi kita yang merindukan anak-anak kita untuk beribadah sekolah minggu, dapat membukanya pada aplikasi YouTube dengan nama channel GKP Sidorame Link. Ibadah online akan dikirimkan setiap hari Minggu di Facebook GKP Sidorame dan WhatsApp. 3. Kantong atau dompet diakoni sosial. Kami tetap menghimbau kita semua agar kita mengisi kantong atau dompet diakoni sosial jemaat kita, karena masih akan kita salurkan kepada warga jemaat kita yang sangat merasakan dampak COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Firman Tuhan berkata, adalah lebih baik berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Demikian warta jemaat untuk kita sepanjang 1 minggu ini. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1, ditambah buku Ende 214 ayat 2, Selamat di tangan Yesus. Kasih
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami kasihi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau tahu ya Allah bahwa kami adalah manusia yang selalu haus dan rindu akan firman Tuhan yang begitu menyegarkan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah lewat Roh Kudus, itulah yang akan memberikan kami pengajaran dan membuka hati dan pikiran kami untuk kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih bisa berkumpul sekalipun masih di rumah masing-masing. Kita beribadah bersama dengan keluarga, tapi saya percaya bahwa kita semua masih tetap berada di bawah lindungan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai tanda bahwa Tuhan masih begitu menyapa kita, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 16, dimulai dari ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Mari kita membaca firman Tuhan ini dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kita jadikan alasan. Bagaimana kita bisa bersuka cita, kita bisa berbahagia, kita bisa bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan sajalah contoh-contohnya, misalnya ada orang yang sembuh dari penyakitnya yang kita tahu penyakit itu sudah lama dideritanya karena obat itu begitu langka. Dan dokter juga mengatakan penyakit ini sangat-sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Katakanlah juga ada orang yang mungkin lepas dari mara bahaya dan padahal orang-orang di sekitar yang melihat mara bahaya itu, yang melihat orang itu sendiri tadi, sesungguhnya dia tidak bisa lagi selamat dari sana, tapi dia bisa selamat. Atau barangkali ada juga orang yang tiba-tiba dia memenangkan sebuah kuis berhadiah, dia memenangkan sebuah undian, dan akhirnya itu menyenangkan hatinya karena hadiahnya juga pada saat itu cukup besar juga. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika ini dialami oleh banyak orang, maka tentunya orang-orang itu akan berbahagia, dia akan bersorak-sorai dalam rangka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu baik kepadanya. Itu sebabnya gitu banyak orang yang mengatakan ketika dia berada dalam situasi yang baik, mereka mengatakan, Tuhan Engkau sungguh baik, Tuhan Engkau itu begitu nyata, pertolongan-Mu ajaib, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, inilah yang selalu disampaikan oleh setiap orang Kristen ketika dia mendapatkan hal baik yang berasal daripada Tuhan.
Oleh karena itu kita boleh katakan pada hari ini sebenarnya bahwa yang namanya bersyukur dan memuji Tuhan, yang namanya bersorak-sorak memuliakan Tuhan, itu bukanlah lagi sebuah hal yang baru bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Justru itulah yang harus dilakukan oleh orang Kristen sebagaimana mereka sudah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Namun ketika kita ditantang untuk selalu mengucap syukur, ditantang untuk selalu bersorak-sorak memuji Tuhan dalam segala keadaan, ini barangkali kita harus berpikir dua kali. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seseorang bisa bersorak-sorak memuji dan memuliakan Tuhan sementara dia berada di dalam kesesakan, sementara dia berada dalam penderitaan dan pergumulan. Katakanlah pada saat ini, seperti wabah virus corona yang sesungguhnya kita sekarang sudah sangat letih dan bahkan bosan untuk mendengarnya. Karena virus corona ini segala aspek kehidupan kita terbengkalai. Ketika kita sakit misalnya, kita sudah sulit sekali datang ke seorang dokter. Kenapa? Karena mungkin pada saat kita berobat, dokter atau orang-orang di sekelilingnya mengira bahwa kita terkena penyakit corona. Atau ada juga orang yang dia juga tidak bisa melihat sanak saudaranya atau keluarganya yang meninggal di kampung misalnya. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang juga akan mengira bahwa mereka yang meninggal terkena virus corona. Ada banyak juga orang, bahkan mungkin kita juga mengalami itu. Akhirnya kita merasa bersedih dan berduka cita karena kesulitan biaya untuk membeli bahan pangan dan sebagainya. Sekalipun demikian, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada hari ini adalah, apakah itu akan menghentikan kita bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama Tuhan? Saya harap tidak. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari seorang Raja Daud pada perikop ini yang memerintahkan Asaf dan saudara-saudaranya untuk menaikkan sebuah lagu pujian bagi Tuhan atas apa yang telah mereka terima daripada Tuhan. Jikalau kita membaca pasal sebelumnya dari perikop ini, yaitu dari pasal 15, kemudian kita baca lagi pasal setelahnya, itu pasal 16 seperti yang kita baca pada hari ini, kita akan mengerti mengapa Daud bersuka cita memuliakan Tuhan. Daud pada perikop ini dikatakan bahwa dia berhasil menemukan tabut perjanjian Allah yang sudah lebih dari 60 tahun menghilang dari Yerusalem karena pada saat itu dirampas oleh orang Filistin di tanah Kiryat Yearim. Lalu ketika mereka menemukannya kembali setelah 60 tahun, maka Daud mengerahkan semua pasukannya untuk mengambil tabut perjanjian itu dan membawanya pulang ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita tentunya tahu bahwa tabut perjanjian ini berisi tentang 2 batu loh yang mencatat tentang 10 hukum Tuhan. 10 hukum Taurat. Dan diyakini bahwa tabut perjanjian ini bukan hanya sekedar semacam harta warisan yang ditinggalkan Musa pada saat itu, tetapi ini juga menjadi tanda kemahahadiran Allah. Dan di sanalah bangsa Israel bisa berjumpa dengan Tuhan mereka. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, betapa bersukacitanya mereka ketika mereka mendapatkan tabut perjanjian itu. Berpuluh-puluh tahun lamanya mereka kehilangan hadirat Allah. Dan tentunya mereka begitu merindukan Allah. Dan kini ketika mereka mendapatkannya kembali, tentu mereka bersukacita. Mereka yang dulunya menderita dan berduka cita karena kehilangan tabut perjanjian itu, bahkan Daud sendiri juga merasa kehilangan akan hal itu, tetapi dia malah semakin memperlihatkan semangatnya untuk menemukannya kembali. Daud yang terkenal pintar bernyanyi dan memainkan musik itu, akhirnya mulai menunjukkan kemampuannya dalam perjalanan membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Dengan semangat dia mengajak orang-orang untuk bersorak-sorak memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bisa melihat pada ayat ke-31 dan
sampai kepada ayat 33, Raja Daud mengajak langit, mengajak bumi, pohon-pohon, gemuruh laut dan isinya, serta bangsa-bangsa bersorak-sorak memuji dan memuliakan Tuhan. Dia mengikrarkan imannya bahwa Tuhan adalah Raja. Apa artinya ini? Kita bisa melihat ketika dia mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja, bahwa Daud itu mengaku bahwa Allah adalah Tuhan yang berotoritas penuh atas kehidupan di alam semesta ini. Allah itu adalah Allah yang menciptakan dan memberikan kehidupan di atas dunia ini. Dengan segala kemampuan dan kuasanya yang ditunjukkan kepada dunia, terlebih kepada kita, sudah sepantasnya lah kita bersorak-sorak memuji dan memuliakan Dia. Daud juga merasa pantas untuk menyanyikan pujian ini, karena dia tahu bahwa keberhasilannya menemukan tabut perjanjian Allah bukan karena kemampuannya, bukan karena kekuatannya, tetapi sesungguhnya ini adalah kuasa Tuhan. Kita bisa melihat lagi selanjutnya di ayat 34, dalam pujiannya dia kembali mengumandangkan bahwa Allah itu baik dan kasih-Nya senantiasa kekal abadi. Nah, apa yang mengartikan ini? Apa yang bisa kita jelaskan dari sini? Nah, ini artinya adalah bahwa Allah itu dalam segala situasi dan kondisi, Dia selalu menunjukkan kebaikannya kepada dunia ini. Dia tidak bisa mengingkari bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Itulah yang dirasakan Daud dalam kehidupannya. Dia bisa menang melawan Goliat si raksasa itu. Dia bisa menang dari Saul yang selalu mengejar dan ingin membunuhnya. Dan dia juga menang dari Absalom anak kandungnya yang ingin merebut pemerintahannya. Dan keberhasilannya menemukan tabut perjanjian ini juga adalah karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya pada ayat yang ke-35 Daud kembali lagi bernyanyi bahwa Allah itu adalah penyelamat dan pembebas. Daud dan bangsa Israel ingin selalu mengucap syukur dan memuliakan Allah sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya mereka terus ingin selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, jemaat yang mau mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Jikalau kita membaca perikop ini, dan kita belajar serta merenungkannya, kita belajar bahwa alam pun dalam segala keberadaannya mau ikut memuji dan memuliakan Tuhan. Teringat akan sebuah kejadian di masa-masa Yesus pada waktu itu yang akan masuk kepada kampung halamannya di Yerusalem untuk menjalani masa-masa penyalibannya. Ada banyak orang yang memuji Dia. Ketika Dia akan masuk ke Yerusalem, ada banyak orang yang meletakkan daun palem dan bersorak-sorak memuliakan Dia. Tetapi di tengah-tengah mereka ada juga orang-orang Farisi dan akhirnya berkata kepada Yesus begini, "Guru, tegurlah mereka. Tegurlah murid-murid-Mu ini." Dalam artian, Guru, suruh mereka berhenti memuji-muji Engkau. Tapi apa kata Yesus? Dia berkata, "Jika mereka ini diam, maka batu-batu ini juga akan berteriak." Apa artinya ini? Jika mereka ini, maksud saya batu-batu ini yang mewakili alam dan semua alam ini juga diberikan Tuhan mulut kepada mereka. Sekalipun mereka dihancurkan, sekalipun mereka dieksploitasi oleh manusia, alam akan tetap bersorak-sorak memuji dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu siapa pencipta mereka. Nah, alam saja tahu siapa yang harus mereka puji. Alam saja tahu apa yang harus mereka sembah. Siapa yang harus mereka muliakan. Lalu apa kabar dengan kita? Apakah kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih mau terhambat bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan hanya karena duka cita dan penderitaan yang melanda kita? Apakah kita mau terhambat memuji, bersorak-sorak, memuliakan Tuhan hanya karena badai COVID-19 ini? Apakah kita mau merasa bahwa Tuhan ini sekarang sedang diam terhadap apa yang kita alami saat ini? Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa ketika kita memuji Tuhan atau pemuliaan kita kepada Allah,
hendaknya janganlah dibatasi oleh hal-hal atau berkat-berkat materi yang dia berikan. Janganlah boleh dibatasi oleh uang, dibatasi oleh jabatan dan harta. Sesungguhnya pemujian kita, pemuliaan kita kepada Tuhan itu harus memandang segala aspek. Karena ketika kita stuck atau berhenti di dalam harta, uang dan jabatan, maka pada saat itulah kita akan cenderung menghina dia dan mengatakan bahwa dia diam atas kita ketika kita berada di dalam sebuah penderitaan maupun pergumulan. Tetapi marilah kita menyadari bahwa sesungguhnya ada banyak hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama, dia memberikan anaknya yang tunggal itu. Yesus Kristus itu menebus kita dari segala belenggu-belenggu dosa kita. Dia mengorbankan dirinya. Dan kita juga harus mengingat bahwa Tuhan itu mengantarkan orang-orang yang begitu mengasihi kita ada di sekeliling kita. Ingatkah kita juga bahwa Tuhan itu juga dalam pekerjaan maupun kehidupan kita sebelum COVID-19 ini datang, sesungguhnya juga itu berasal daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, hendaknya ini mampu membuat kita bersorak-sorak memuji dan memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dia akan selalu senantiasa baik dan berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Kalau kita mau memperhitungkan segala bentuk kehidupan dan penderitaan kita, saya kira kita juga harus belajar dari seorang penulis lagu dalam sebuah kidung jemaat yang bernama Fanny J. Crosby atau Fanny Jane Crosby. Seorang wanita yang buta sejak dia kecil, sejak dia berumur 6 tahun. Yang pada saat itu seorang dokter yang mengobatinya membuat kesalahan dalam proses pengobatannya. Dan itulah yang mengakibatkan dia buta permanen sampai dia dewasa. Kalau kita mau berbicara secara daging, kurang menderita apalagi dia. Seorang Fanny J. Crosby yang seharusnya bisa menikmati indahnya alam, tapi seumur hidupnya dia harus menikmati gelapnya dunia. Tapi saya mau katakan bahwa dia tidak mau kebahagiaannya direnggut, dia tidak mau rasa syukurnya direnggut oleh kebutaan yang dia alami. Dia pada saat itu mulai membangkitkan dirinya dan dia mulai membuat banyak lagu rohani yang ditujukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan salah satu lagu yang dia tuliskan dalam bentuk penggalan, dia katakan dalam liriknya, "Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang sekarang terdampak penderitaan COVID-19. Oleh karena itu, sebelum air sungai, sebelum pohon-pohon, sebelum langit membuka mulut untuk bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita yang memiliki mulut bersama-sama mengatakan, "Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya." Dan mari kita berdoa seperti Daud. Selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari badai COVID-19 ini. Supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus. Dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang termulia di tengah-tengah kehidupan kami bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu mengingatkan kami bahwa sesungguhnya dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala bentuk situasi, pergumulan, duka cita maupun sukacita, hendaknyalah kami Tuhan mau terus bersuka cita. Hendaklah kami terus bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami sering lupa untuk memuji Engkau. Kami lupa Tuhan untuk memuliakan Engkau padahal Engkau selalu berbuat baik kepada kami. Bahkan kami Tuhan selalu mengecap kebaikan Tuhan hari lepas hari.
Kami sering lupa Tuhan untuk menyadari bahwa orang-orang di sekeliling kami, siapapun yang datang membantu kami, sesungguhnya Tuhan itu adalah perwakilan Engkau yang begitu mengasihi kami. Ampunilah kami Tuhan yang tidak sadar ini. Ampunilah kami Tuhan yang karena badai COVID-19 ini membuat kami terhambat untuk bersuka cita, membuat kami terhambat untuk memuliakan Engkau, yang membuat kami terhambat untuk bersyukur kepadamu. Maka sejak kami Tuhan membaca firman ini, kami mau berdoa, biarlah Engkau Tuhan Yesus yang menuntun kami, biarlah Engkau Tuhan yang mengajari kami seperti Raja Daud, yang dalam pergumulannya, yang dalam penderitaan maupun dalam kebingungannya, dia masih tetap mau mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Dia masih mau Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk sama seperti dia, yang selalu ingin Tuhan mendekatkan diri kepadamu. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau terus memberkati kami, memberkati para jemaat-Mu Tuhan yang hadir, yang berkumpul di rumah mereka masing-masing dengan keluarga yang mereka kasihi, yang mereka bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong jamah perekonomian mereka, Tuhan tolong jamah kehidupan mereka, Tuhan tolong jamah keluarga mereka, Tuhan tolong jamah pendidikan-pendidikan anak mereka. Mereka sekarang Tuhan sedang berada dalam kesulitan hidup. Mereka sekarang Tuhan sulit sekali Bapa untuk mencari kelangsungan hidup mereka dalam sisi perekonomian dan kehidupan yang lainnya. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang menyelamatkan mereka. Engkau juga Tuhan yang memakai gereja-Mu ini untuk membantu mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan Indonesia ini. Kami mau berdoa untuk setiap aparat negara. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap tenaga medis dan para ilmuwan yang mungkin sekarang Tuhan sedang berada di barisan paling depan untuk menghambat badai COVID-19 ini dan mencoba untuk melindungi kami dan mencoba untuk menemukan obat yang paling baik dan penanganan yang paling baik untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Tuhan tolong berikan mereka hikmat, Tuhan tolong selamatkan mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka Tuhan perlindungan yang luar biasa daripada-Mu, supaya ketika mereka merawat pasien, supaya mereka ketika ingin mengamankan sesuatu di jalanan ataupun dimanapun mereka akan mengamankan suatu tempat, mereka tetap berada di dalam keselamatan yang berasal daripada-Mu. Biarlah Tuhan rahmat-Mu senantiasa menyentuh kami, bukan saja hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara yang ada di belahan dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyentuh kami, biarlah Engkau selalu menjadi Bapa bagi kami, dan biarlah juga Tuhan Engkau yang akan selalu menghapuskan dosa kami, karena kami selalu datang untuk mengaku setiap dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami orang-orang yang tidak layak Tuhan, maka berikanlah pengampunan kepada kami, supaya kami semakin layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah menjadi doa dan kerinduan kami ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang baru kita dengar, sekaligus untuk mempersiapkan kita masing-masing, mempersembahkan persembahan kita, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1, Ku berbahagia. Yesus Allah.
marilah kita mempersembahkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9 yang berkata demikian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan tangan di dada, mari kita berkata, Salam.